Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain sebagainya. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, semula ekologi artinya adalah ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Saat ini, ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Bahkan, ekologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Dalam ekologi, ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup, sedangkan komponen abiotiknya meliputi semua yang tidak hidup. Nah, kedua komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan, tentunya kita sering melihat petani sedang mencangkul lahan, membajak, menanam, mengairi sawah, memupuk, dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini sebetulnya telah dilakukan jauh beberapa abad yang lalu. Secara tidak langsung, mereka sudah mengetahui adanya hubungan antara tanaman dengan tanah, tanaman dengan air, tanaman dengan unsur hara, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan petani tersebut sebenarnya sudah mengaplikasikan tentang ekologi. Jadi, aplikasi ekologi sebenarnya telah dilakukan oleh manusia jauh sebelum istilah ekologi itu sendiri diperkenalkan oleh para pakar ekologi. Pada pertanian masa kini, manusia sudah banyak menerapkan prinsip-prinsip alami untuk mendukung proses ekologis yang baik. Pada zaman nenek moyang bertani dengan cara masih sangat sederhana, tetapi pada saat ini telah menerapkan prinsip-prinsip ekologi, misalnya penggunaan pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, dan pupuk alam lainnya. Pada dasarnya, masyarakat petani sudah mengetahui bahwa dalam kotoran ternak kompos maupun daun-daunan mengandung hara yang diperlukan tanaman, sehingga dengan apa yang dilakukan oleh petani tersebut membantu proses-proses ekologis terutama dalam hubungannya dengan pendauran atau siklus hara. Menurut Oryans, penerapan berbagai kajian ekologi atau ekologi tumbuhan dan ilmu pengetahuan lainnya ternyata meliputi seluruh aspek manusia dan lingkungan hidupnya, terutama penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya produksi pertanian, kehutanan, atau pertambangan, baik untuk yang dapat diperbaharui atau tidak, konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya untuk sumber daya alam yang dilindungi, analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pembangunan, pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan dan lingkungan. Kegiatan manusia berkaitan dengan hal tersebut pada umumnya akan mempengaruhi keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem tersebut. Untuk memahami dan mengatasi masalah yang timbul akibat berbagai kegiatan manusia tersebut, ekologi tumbuhan dan ilmu pengetahuan lainnya dapat menerapkan kaidah-kaidah ekologi seperti struktur ekosistem dan komponen-komponennya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, faktor lingkungan sebagai pembatas, fungsi ekosistem yang mencakup alir energi, daur biogeokimia dan proses suksesi, dinamika masyarakat tumbuh-tumbuhan dan populasinya, serta sifat-sifat toleransi, adaptasi tumbuhan dan keberadaan serta sebaran makhluk hidup atau biota di permukaan bentang alam bumi. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ekologi, paling tidak berbagai masalah yang timbul dapat diketahui sebab akibatnya dan dicari pemecahannya.